apapun gitu ya di lab mikrobiologi? Belum ya? Nggak apa-apa. Oke, nah hari ini saya akan coba jelaskan sedikit tentang apa yang nanti akan menjadi tugas teman-teman mahasiswa untuk praktikum mikrobiologi ini. Kita punya 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini akan kita isi dengan diskusi. Saya akan sharingkan apa yang sudah saya sampaikan juga di kelas A. Jadi supaya sama pembelajarannya dan tugasnya pun sama, sehingga saya menilainya juga ada standarnya gitu ya. Karena ini offline. Nah, apa yang nanti harus teman-teman kerjakan adalah untuk praktikum ini 2 minggu yang tersisa kita pakai presentasi seperti mungkin seperti praktikum biokimia ya. Ini sedang biokimia bukannya ya? Sama ya? Yang biokimia kan yang kelas ini ya? Rasanya. Benar nggak? Enggak, Ibu. Ya, biokimia ya. Oke. Nah, jadi nanti akan dibagi menjadi, kalian berberapa satu kelas semuanya nih? 45 ya? Kelas golongan 3 sama golongan 4 ada 45 orang, Bu. Berarti nanti tolong dibagi dirinya menjadi 9 kelompok, berarti satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ya, dan nanti akan ada 5 topik yang saya siapkan untuk teman-teman mahasiswa kerjakan. Kemudian nanti ada beberapa topik, mungkin 4 topik yang harus dikerjakan oleh 2 kelompok. Nah, 2 minggu ke depan yang kalian gantian presentasinya. Jadi kalau ada yang satu materi 2 kelompok mengerjakan, nanti salah satu aja yang presentasi, nanti pada saat diskusi baru silakan nanti membantu menjawab satu dengan yang lainnya. Nilai nanti saya ambil dari presentasi dan laporan. Tuh. Jadi silahkan kalian eksplorasi bagaimana kalian nanti berdiskusi pada minggu kedua dan ketiga. Jadi kurang lebih mungkin dari kelima topik itu satu-satu kelompok aja yang presentasi. Nah, satu kelompok yang nanti sendirian gitu kan, karena ini 9 kelompok, sedangkan ada 5 topik, berarti kan ada satu topik yang hanya dikerjakan oleh satu kelompok. Nah, yaitu bertanggung jawab sendiri terhadap materi itu. Ya. Nah, untuk laporan boleh dikumpulkan seminggu setelah praktikum terakhir dari saya. Jadi karena ini Selasa gitu ya, saya ingin diskusikan dulu sebelum saya berikan materi. Saya ingin diskusikan dulu karena itu akan cukup banyak ada halangan untuk kita bisa ketemu hari Selasa gitu ya. Selasa depan sudah penambahan galungan, kita nggak bisa ketemu. Kemudian Selasa depannya lagi saya ada tugas ke Malang mengantar mahasiswa yang expo kewirausahaan. Nah, untuk itu mungkin perlu dicari untuk kelompok ini saja. Terserah kalian mau 1 kali pertemuan langsung diselesaikan, tapi kayaknya akan jenuh. Cari 2 kali pertemuan lagi untuk pengganti. Tuh. Ya. Nah, 19, oke. Bisa nggak? Kormanya siapa? Saya korma untuk golongan 3, Bu. Oke. Minta tolong itu nanti didiskusikan kapan kalian lowongnya. Nanti mungkin kalau di sela-sela di Malang, nah karena tanggal 16 itu saya baru berangkat, jadi memang agak sulit ya rasanya kalau di perjalanan. Tapi kalau saya sudah stay di sana, mungkin masih bisa diselipkan waktunya gitu. Kalau kalian mau. Atau kalau jangan nanti capek kalau malam. 16 malam saya sudah sampai, tapi kalau malam nanti kalian capek, saya juga capek.
Oke. Minggu depan kan udah nggak bisa ya, Selasa nggak bisa, Galungan, Manis masih libur. Kalau hari Kamis, pas Manis Galungan mau? Ada kegiatan nggak kalian? Untuk hari Kamis, sepertinya kami ada praktikum lain, Bu. Oke, berarti nggak ada libur. Kamis itu nggak libur. Praktikum yang lain nggak libur maksudnya. Coba nanti kami diskusikan terlebih dahulu, Bu. Ya, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Berarti ya kalian harus cari hari lain. Nanti harus cari 2 kali pertemuan ya, saya nggak mau 1 kali pertemuan kemudian buru-buru, karena ini praktikum dan kalian presentasi mungkin akan butuh waktu lama. Ya nanti coba, sepakati kalau yang hari Senin kan mereka nggak masalah karena Senin tuh saya kosong. Kecuali kalian mau ikut di Senin. Senin dengan waktu yang berbeda. Itu iya ya, tolong nanti dicari waktunya. Kalau Selasa saya juga itu perjalanan pulang. Selasa depan perjalanan pulang, Selasa depannya lagi perjalanan juga gitu. Sebentar kok jam 8. Saya khawatir kalau di sepanjang perjalanan itu nanti sinyalnya buruk, itu aja sih. Saya nggak bisa dengarkan gitu kan ya, karena kalau di perjalanan kita kan nggak bisa jamin bahwa nanti sinyalnya akan baik. Ya udah nanti itu dipikirkan ya untuk yang Selasa ya. Kalau yang Senin sih saya nggak ada masalah, mereka smooth sampai sampai minggu ketiga. Oke. Ya, saya share ya. Ada pertanyaan nggak untuk tugas dulu? Eh, Dari saya belum ada, Bu. dari yang lainnya. Jelas nih ya, jadi itu coba nanti dicarikan waktu untuk kita sama-sama enak. Jangan malam deh, kalau malam kalian capek, saya juga pasti ya. Saya juga capek, kalian juga capek gitu. Kalau cuma sekedar kuliah, saya ngasih kuliah mungkin nggak apa-apa, tapi kalau ini kan kalian presentasi, ada diskusi gitu, kita butuh sama-sama butuh energi cukup besar gitu dan fokus yang penuh untuk bisa ada di meeting room ini gitu. Ya, jadi tolong carikan waktu yang teman-teman memang lowong gitu. Oke, ini udah kelihatan? Sudah, Sudah, Bu. Ya. Jadi hari ini kita sebentar saja ya. Saya hanya akan perlihatkan apa yang bisa nanti kalian pelajari ya. Karena ini kan walaupun praktikum ini tetap proses pembelajaran gitu ya. Yuk kita lihat ada 2 video yang saya siapkan sama seperti yang kelas kemarin. Coba saya share, kedengeran nggak? Mohon maaf, Bu, belum ada suara.
Mohon maaf Bu, suaranya belum masuk Ibu. Saya mohon maaf tadi tiba-tiba ngedrop. Saya ulangi ya. Tadi sampai mana ya?
Ibu sebelumnya baru mau share untuk videonya, Bu. Oh iya, ini malah hilang ini PowerPoint saya sebentar ya. Bentar ya, sabar ya. Oke. Mudah-mudahan bisa sekarang. Aja video saya biar gak berat. Udah kelihatan ya? Kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Yuk kita nonton bareng dulu. The materials that we need: cover slip, clean slides, fresh stool sample, a plastic pipette and wooden stick. First, we take a microscope slide and place a drop of stool. And because the sample is liquid, we don't need to add an iodine solution or normal saline.
Then place the cover slip on the slide and avoid air bubbles. Next, seeing the slide under the microscope. To see egg and larva, use power 10. And use power 40 to see protozoa, cyst, and trophozoite. The materials that we need: centrifuge tube, 10% formalin, ethyl acetate, fresh stool sample, plastic pipette, wooden stick, cover slip, clean microscope slides. Take the centrifuge tube. Remember to label it. Take 2 milliliters of stool. Then fill the tube to 7 milliliters with 10% of formalin. Add 3 milliliters of ethyl acetate. Close the tube. Mix it well. Then open the tube to let the vapor out. Then close it quickly and mix again. Next, put the tube in centrifuge machine for 3 to 4 minutes with 500 speed.
We should place another tube to add balance. Then close it. Click Start. After centrifugation, you can see a block of fatty debris on the top of the tube. Loosen the block with a wooden stick. Then invert the tube quickly to discard the supernatant. Few drops should be kept with the sediment. Take a clean slide add a drop of normal saline. Add a drop of the sediment. Then mix it well with a wooden stick. Put the cover slip. Avoid air bubbles. Next, seeing the slide under the microscope. To see egg and larva, use power 10. And use power 40 to see protozoa, cyst, and trophozoite. The materials that we need: graduated centrifuge tube, zinc sulfate solution, fresh stool sample, plastic pipette, cover slip, microscope slide. Take the centrifuge tube, add 2 ml of stool sample. Then fill the tube with zinc sulfate solution into 10 ml. Close it and mix well.
Next, put the tube in the centrifuge machine for 2 minutes at high speed. Remember, add another tube to create a panel. Close carefully. Click Start. After centrifugation, take a microscope slide using a plastic pipette. Remove sample from solution surface and place it on microscope slide. Put the cover slip and avoid air bubbles. Next, seeing the slide under the microscope. To see egg and larva, use power 10. And use power 40 to see protozoa, cyst, and trophozoite.
If you are interested in my video creation, like this video, feel free to give your comment. Please subscribe us on YouTube. Oke, mudah-mudahan bisa nangkep apa yang tadi ada di video. Kira-kira ada yang perlu diulang nggak videonya? Sebelum saya bagi ini tugasnya. Kira-kira bisa paham nggak? Kalau kalian diam, saya anggap bisa loh. Mungkin nanti videonya bisa diminta Bu atau Iya, pasti saya kasih. Tapi sekarang harus tetap dipahami dulu. Pasti saya kasih sekarang dulu nih. Kan kita diskusinya sekarang. Nanti kalau di rumah kalian nggak ngerti, gimana caranya tanya saya. Nah, bisa. Pasti saya kasih ininya. Cuma kan sekarang kalian harus paham dulu setidaknya main theme gitu ya, tema utamanya, sehingga kalian paham nanti apa yang harus dikerjakan. Paham nggak yang tadi? Atau kalian masih liar-liar nontonnya di atas tempat tidur? Nah, kalau nggak paham, bilang nggak paham, saya ulang lagi, saya putar gitu. Jadi jangan diem. Kalau diem saya anggap udah ngerti. Jadi nanti saya tinggal bagi tugas aja, terus saya sampaikan formatnya. Udah selesai hari ini. Belum paham Ibu. Yang mana? Untuk yang video yang kedua nih kalau Ibu belum paham. Yang kedua ya, karena ini siapa yang ngomong sih? Saya Rizky Ibu. Oke. Jadi ya karena Rizky bilang belum paham yang kedua, saya share yang kedua lagi aja. Ya, ini yang kedua. Jadi tonton, perhatikan. Jadi tolong, ini udah jam 9 lebih gitu.
If you are interested in my video creation, like this video. Feel free to give your comment. Please subscribe us on YouTube. Oke, tuh udah kebayang? Nggih, Ibu. Udah ya? Oke, Udah, jadi nanti tuh, gimana? Ya, jadi ada 2 tadi yang sudah kalian lihat gitu. Jadi yang pertama itu adalah tentang deteksi entamoeba histolytica, yang kedua tentang deteksi Plasmodium yang jenis apapun. Jadi bisa dibedakan jenisnya berdasarkan bentuk sisonnya, gametnya, ya. Nah, tugas kalian adalah membuat itu. Kalau tadi kalian tonton videonya, nah kalian tugasnya adalah 1, membuat presentasi. Silahkan kalian eksplorasi lagi gitu ya. Itu kan hanya salah satu contoh saja yang sudah saya berikan. Oh no. Tadi itu hanya salah satu contoh yang saya berikan gitu, baik dari entamoeba histolytica maupun dari Plasmodium. Nah, kalau kalian mendapat tugas masing-masing, ya, ini tugasnya, silahkan dicatat. Ini saya sesuaikan dengan video yang tadi, ya. Nah, video tadi hanya sebagai gambaran kalian untuk lebih memahami ketika kalian membaca literatur. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ini saya harap membuat 1 presentasi, kemudian 1 laporan praktikum seperti biasa. Nah, presentasinya dan laporan ini tolong jangan hanya berdasarkan video yang saya berikan saja. Kalian silakan explore textbook, jurnal boleh, kemudian kuliah-kuliah jarak jauh itu sudah sangat banyak, bisa ambil di Spada Dikti ada, atau ambil dari perguruan tinggi di luar juga ada. Jadi silahkan kalian eksplorasi berdasarkan video tadi. Tadi itu hanya untuk inisiasi kalian saja. Nah, dari video yang pertama itu untuk deteksi entamoeba histolytica, kalian sudah lihat ada 3 metode yang bisa dilakukan. Kedua video ini adalah cara-cara yang digunakan di lab klinik sebagai gold standard. Artinya apa? Mereka yang utama dikerjakan. Gitu. Walaupun sudah ada PCR, karena tidak semua lab klinik punya PCR. Gitu. Jadi tetap kedua cara ini masih merupakan gold standard untuk penentuan pasien apakah terinfeksi salah satu parasit ini. Ya, jadi nanti kalian coba eksplorasi, cari gambar yang sesuai dengan metode yang kalian dapatkan tugasnya. Gambarnya ada banyak, kalian pilih. Jadi pahami dulu masing-masing metode. Metode 1 bisa mendeteksi apa, metode 2 bisa mendeteksi apa, metode 3 bisa mendeteksi apa. Ya. Nah, ini simulasinya adalah bahwa kalian sedang melakukan uji terhadap sampel dari pasien gitu, sehingga nanti pada laporan praktikum, laporan dibuat seperti biasa. Saya nggak buatkan PowerPoint-nya, tolong dicatat. Jadi yang dibuat dalam laporan praktikum adalah 1 pendahuluan seperti biasa, gambaran umum tentang parasit yang akan dideteksi, nggak usah pakai rumusan masalah, ingat ya, nggak usah pakai rumusan masalah. Kemudian yang kedua adalah alat dan metode, bahan dan alat. Kemudian yang ketiga prosedur kerja. Yang keempat hasil dan diskusi.
Kemudian yang kelima kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini kita sepakati bersama, karena ini merupakan pekerjaan di laboratorium klinik, maka kesimpulannya adalah bahwa dari hasil pengamatan gitu ya, dapat dinyatakan bahwa pasien benar terinfeksi parasit ini. Sehingga direkomendasikan untuk memberikan treatment ini. Nanti kalian cari aja treatmentnya. Treatmentnya nggak, saya nggak akan nilai benar atau salah, yang penting kalian berupaya gitu ya. Sehingga direkomendasikan untuk diberikan saran seperti ini. Untuk yang malaria, itu bisa kemungkinan ada bed rest, masuk rumah sakit, itu juga disampaikan di kesimpulan. Ya. Nah, itu untuk format besar, kemudian daftar pustaka, referensi yang harus kalian tuliskan di sini, minimal kalian membaca 5 literatur. Ya. YouTube ini nggak termasuk literatur. Ya, jadi literaturnya hanya textbook dan jurnal atau kuliah jarak jauh dari perguruan tinggi mana itu disampaikan. Kemudian kalau kalian ambil dari PJJ, diisi tanggalnya kalian aksesnya kapan gitu ya, karena itu akan selalu ada perbaikannya, sehingga nanti mungkin yang ketika yang kalian akses pada tanggal tertentu, kemudian pada tanggal lain teman yang akses bisa jadi udah berbeda. Ada beberapa hal yang sudah diperbaiki gitu. Kemudian untuk format detailnya saya samakan dengan PKM ya. Jadi Times New Romans 12 semuanya. Kemudian batas halamannya kiri 4, marginnya 4 cm, atas, kanan dan bawah itu masing-masing 3 cm. Kemudian maksimum dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan itu 10 halaman, antara 5 sampai dengan 10 halaman. Ya, jadi minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Spasinya 1,15. Bisa dicatat ya, nggak terlalu cepat juga saya ngomongnya. Ya. Nah, nanti ketika kalian menampilkan hasil, nah kalau melihat di bawah mikroskop gitu. Kalau yang Entamoeba histolytica setidaknya ada 5 lapang pandang yang kalian tengok. Ya, sehingga apa yang kalian laporkan nanti adalah setidaknya ada 5 gambar di hasilnya. Nah, dari sanalah baru kita nanti bisa simpulkan bahwa pasien ini benar terinfeksi oleh parasit Entamoeba histolytica. Jadi di masing-masing metode sudah ada apa yang bisa dicek di sana gitu. Tidak semuanya bisa melihat larva, tidak semuanya bisa melihat kista kan gitu ya. Nanti disesuaikan dengan masing-masing metodenya. Nanti kalian cari gambarnya dari berbagai sisi. Silahkan searching kalian berlima. Tentu bisa satu orang menyumbang satu gambar gitu kan, nggak susah ya harusnya. Itu ya untuk yang Entamoeba histolytica. Sampai sana paham? Dari yang sudah kalian lihat videonya, adakah alat yang kalian nggak ngerti atau nggak pernah lihat sama sekali? Baik alat kecil maupun alat besar. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Baik, izin mengonfirmasi saja sebenarnya Ibu, soal tadi agak tidak terdengar. Untuk datanya itu, untuk data di hasil itu berarti full kita cuman nyari dari literatur ya Ibu? Tidak ada di oke. Terima kasih. Jadi kalian searching di literatur aja karena kesimpulannya udah saya kasih. Yang saya kasih kan kesimpulannya. Jadi bukan data yang saya kasih. Kesimpulan yang saya kasih tadi kan ya. Ya Ibu, baik Ibu. Jadi dari kesimpulan itu coba di tracking ke belakang gitu. Apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan kesimpulan itu? Tadi sudah dijelaskan di videonya bahwa kalau untuk deteksi ini pada metode ini harus ditemukan fragmen yang ini dari parasit yang kan gitu. Kalian udah dapat farmakognosi kan? Udah dapat farmakognosi kan ya semua? Sudah Ibu. Kalian? Iya, sedang berjalan.
Oke, nah taruh di sana gimana caranya kalian lapor? Bahwa, oh ini Caesalpinia, oh yang ini daun apa, Astonia scolaris misalkan gitu. Gimana caranya kalian bisa melaporkan kesimpulannya seperti itu? Iya, Ibu mungkin sama seperti itu juga kami melihat dulu di FHI literaturnya seperti apa. Kemudian pada saat praktikum itu disediakan video oleh dosennya, kemudian kita mengidentifikasi seperti itu, Ibu. Iya, makanya. Jadi ini juga sama kalau mengidentifikasi makhluk baik itu tumbuhan, mikroba ataupun hewan kecil harus ada fragmen-fragmen tertentu yang menjadi identitas dari spesies itu kan gitu ya. Nah sama ini juga begitu. Jadi kalau cuman ketemu satu lapang pandang ada sista satu doang juga itu ya nggak bisa kita langsung simpulkan bahwa pasien yang terinfeksi kan gitu. Jadi harus ada beberapa fragmen yang ketemu yang kemudian bisa mengkonfirmasi bahwa memang benar pasien ini terinfeksi mikroba yang ini gitu. Itu yang ingin saya latih di praktikum ini karena kita latihannya online ya, nggak bisa offline. Sebenarnya saya punya preparat Plasmodium beberapa spesies, cuman kan kalian harus lihat di bawah mikroskop dan saya nggak bisa ngajak kalian ke lab. Karena itu juga nanti labnya juga di biologi, saya harus izin juga dulu kan gitu. Ya jadi ini salah satu caranya untuk kalian belajar walaupun nanti motorik kalian nggak akan terlatih gitu karena kelihatannya kalau kalian nonton video kan gampang gitu ya, diambil, dicampur, diambil, dicampur, dicampur. Padahal kenyataannya nggak segampang itu gitu. Nanti di bawah mikroskop nggak sejernih itu bisa melihatnya gitu, belum tentu. Kalau ada yang telaten ya mungkin seperti itu akan jelas kelihatan, oh ini sista gitu, ini larva gitu, ini skison. Itu belum tentu semudah itu gitu. Tapi ini kan karena online, setidaknya secara teoritis kalian tahu. Nanti kalau misalkan suatu kali dari kalian ada yang menjadi penanggung jawab di lab, itu udah paham. Oh, kalau yang seperti ini gambarannya adalah identifikasi untuk ini gitu. Oke ya. Jadi alatnya itu udah paham semua karena saya perlu kalian menjelaskan kenapa pakai alat yang itu. Alat besar ya, kalau pipet LMR tuh ya nggak usah. Bersentrifuga, kenapa harus pakai sentrifuga, kemudian apa putarannya 500 gravitasi gitu ya. Itu nanti dibuat di pembahasannya gitu. Ya, nah udah ya untuk yang entamubah histolitika udah paham ya, setidaknya 5 lapang pandang. Jadi setidaknya ada 5 gambar yang mengandung fragmen-fragmen yang dapat membuat kalian menentukan bahwa pasien itu memang betul terinfeksi. Nah, kemudian untuk yang Plasmodium itu ada 3 kelompok yang tugasnya Plasmodium. Nah, itu ada Zinn dan Dick ya. Nah, keduanya itu adalah gold standard. Jadi kalian nanti cari untuk hasilnya sama, kesimpulannya sama. Bahwa pasien ini teridentifikasi Plasmodium yang ditugaskan pada kalian, ya. Nah, sekarang lihat spesifikasinya. Spesifiknya ada yang sama antar Plasmodium, ada yang sama bentuk skizonnya, ada yang beda. Nah, nanti kalau kalian searching, coba dicari di pembahasan nanti dibahas apa yang membedakan satu dengan yang lainnya sehingga nanti kita bisa menentukan bahwa oh ini pasiennya terinfeksi oleh Plasmodium ovale, oh yang ini terinfeksi oleh Plasmodium malariae gitu ya. Itu dibahas dari hasil smearnya baik yang tipis maupun yang tebal. Kenapa seperti itu? Itu kalian buat di pembahasan. Oke ya? Sampai sana kebayang? Ya. Oke, nah kenapa saya minta kalian untuk mengumpulkan laporannya nanti seminggu setelah praktikum berakhir? Karena saya inginkan ketika teman-teman kalian presentasi ada yang bertanya bukan menguji ya, bertanya dan mungkin kalau perlu kalian diskusi, kalian bacanya apa, yang nanya, kemudian yang
kelompok yang presentasi bacanya apa, itu kan kadang-kadang bisa persepsi yang berbeda dengan membaca literatur yang berbeda. Di sana kita diskusikan. Nah, hasil diskusi itu nanti kalian masukkan lagi di pembahasan laporannya gitu. Makanya kenapa saya minta laporan boleh dikumpulkan seminggu setelah praktikum terakhir dari saya berakhir. Tuh. Sehingga kalian memang benar-benar belajar. Di sini bukan untuk jor-joran nunjukkan kepintaran ya. Di sini kita sharing, belajar untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Nah, penilaian karena saya harus menilai begitu ya. Nanti saya ambil dari presentasi kalian, diskusi dan laporan. Gitu. Saya kombinasi tiga-tiganya itu. Jadi jangan malas untuk open mic gitu dan tapi jangan berebut juga gitu ya. Dari kalian presentasi, dari kalian menjawab, mudah-mudahan saya bisa menilai dengan baik gitu dengan adil begitu, mana yang sudah belajar dan mana yang belum gitu ya. Mana yang asal aja supaya kedengaran suaranya, mana yang memang betul-betul paham. Mudah-mudahan saya bisa menilai itu dengan baik. Jadi tolong kalian juga kooperatif, jujur. Jadi kalau yang nggak belajar ya bilang nggak belajar. Kalau yang nggak paham bilang nggak paham, nggak apa-apa. Karena di sini kita proses pembelajaran. Proses pembelajaran artinya apa? Saling isi satu dengan yang lain. Karena saya pun tidak tahu segalanya gitu. Saya pun juga harus update nih ilmu saya gitu. Nah kalian yang biasanya lebih cepat untuk updating informasi, tapi tentu nanti kita klarifikasi bersama. Itu. Ya, jadi nanti pada saat diskusi tolong sekali jangan jor-joran untuk menunjukkan kalian pintar atau lebih tahu dari yang lainnya, nggak usah, kita diskusi sama-sama. Ya, karena di sini kita tempatnya berbagi. Dan yang nggak tahu, tolong jujur juga, tanya nggak tahu atau nggak ngerti gitu. Ya, nggak usah malu. Nggak apa-apa temannya yang lain, misalkan ini kalian berberapa? 45, yang 44 udah paham, terus kamu sendiri nggak paham, ya nggak apa-apa, tanya aja gitu. Selama waktunya masih ada untuk diskusi, nggak usah malu. Ya, tolong ya, karena ini kan proses belajar. Kalau kalian diem aja, saya nggak tahu. Ini udah ngerti apa belum? Udah ngerti banget atau justru nggak ngerti banget, saya nggak ngerti gitu ya. Ini susahnya kalau online. Nah, semester depan kita akan offline. Mungkin proses pembelajaran bisa mudah-mudahan berjalan lebih baik dan kalian bisa paham dengan lebih baik gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas dari apa yang saya tugaskan pada kalian sehingga nanti ketika presentasi udah nggak ada salah paham lagi. Ada? Untuk tugas dari saya sudah jelas, Ibu. Sudah ya, format sudah ya. Jadi nggak ada rumusan masalah, ingat itu. Kita nggak cari-cari masalah di sini. Baik. Kesimpulannya ingat ya bahwa pasiennya positif terinfeksi oleh ini. Kemudian rekomendasikan apa. Dan karena memang itu tugasnya di lab klinik. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan boleh saya akhiri. Boleh, Ibu. Ya, boleh ya. Jadi kalian siapkan itu karena searching itu butuh waktu yang cukup lama dan saya perlu konfirmasi kapan waktunya kalian ada luang untuk mencari pengganti hari yang kita nggak bisa lakukan pada jadwalnya. Oke ya, saya tunggu itu. Karena butuh 2 kali, agak sulit memang cari waktu 2 kali karena kalian juga waktunya padat. Saya juga mohon maaf sekali kebetulan akhir tahun ini selalu seperti ini. Saya selalu cukup banyak tugas untuk bepergian. Apalagi ini sudah mulai offline gitu ya. Kalau yang tahun lalu masih mendingan gitu saya online jadi masih bisa agak disambi-sambi. Tapi kalau ini bepergian udah agak sulit. Oke ya, kalau begitu saya akhiri. Saya minta maaf kalau ada yang tidak menyamankan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tolong siapkan dengan baik. Selamat pagi semua. I love you. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Selamat banyak. pagi, Sehat selalu, terima Ibu. kasih banyak, Selamat Bu. pagi Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.